Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunia Hasana AR, NIM PO712002100041. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem perkemihan. Jadi, sistem perkemihan merupakan suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan di dalam darah, sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Sistem perkemihan sendiri itu berfungsi untuk menyaring cairan pembuangan dan darah dalam tubuh serta menghasilkan urin. Sistem perkemihan tadi terdiri dari beberapa organ seperti ginjal, renal pelvis, ureter, kandung kemih, dan juga uretra. Nah, ini berperan penting dalam kelangsungan hidup manusia karena yang tadi dijelaskan itu berfungsi sebagai sistem ekskresi yang menyaring darah dan juga menghasilkan urin. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ginjal. Jadi, ginjal adalah organ ekskresi di dalam vertebrata yang berbentuk mirip kacang. Nah, dan terletak di dalam punggung. Ukuran ginjal untuk orang dewasa itu normalnya kira-kira sebesar kepalan tangan dengan berat kurang lebih 135-170 gram dan panjangnya itu sekitar 11 cm. Ginjal ini menerima darah dari sepasang arteri renalis dan darah itu pun keluar lewat vena renalis. Setiap ginjal berhubungan dengan ureter dan juga tabung yang membawa urin keluar ke kandung kemih. Selain berfungsi untuk menyaring darah dan mengeluarkan limbah dan racun, organ ini juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan asam basa darah, mengatur jumlah cairan dan elektrolit di dalam tubuh, menghasilkan sel darah merah, dan juga mengendalikan tekanan darah serta memelihara kekuatan tulang. Selanjutnya, bagian-bagian ginjal. Secara umum, anatomi ginjal manusia itu terdiri dari beberapa bagian penting. Yang pertama ada korteks ginjal, medula ginjal, pelvis ginjal, dan juga nefron. Nah, yang pertama yaitu ada korteks ginjal. Jadi, korteks ginjal atau yang sering disebut dengan korteks renalis itu merupakan bagian ginjal yang paling luar. Bagian ini dikelilingi oleh lapisan jaringan lemak yang berfungsi untuk melindungi bagian dalam ginjal. Nah, yang kedua ada medula ginjal. Medula ginjal ini merupakan jaringan halus yang terdapat di dalam ginjal. Struktur medula ini terdiri atas piramida ginjal yang meliputi nefron dan tubulus serta saluran medula. Tubulus berfungsi untuk mengangkat cairan di dalam tubuh dan darah menuju ginjal. Setelah cairan zat limbah dan racun di dalam darah disaring, maka ginjal akan mengeluarkan zat-zat tersebut melalui urin. Urin ini kemudian akan dialirkan menuju saluran ureter di bagian pelvis ginjal. Nah, pelvis ginjal merupakan bagian ginjal yang terletak di lapisan paling dalam. Bagian ginjal ini berbentuk seperti corong yang berfungsi sebagai saluran yang menghubungkan ginjal dan kandung kemih. Pada pelvis ginjal terdapat bagian yang disebut dengan calcis atau calcis ginjal. Bagian ini berfungsi untuk mengumpulkan cairan tubuh sebelum disalurkan ke kandung kemih. Nah, kelebihan sisa cairan tubuh, racun, dan limbah yang tidak diperlukan tubuh akan terkumpul menjadi urin di bagian nefron, lalu dialirkan lagi menuju kaliks ginjal. Urin ini kemudian akan dibuang melalui bagian pelvis ginjal yang disebut hilum. Pada bagian inilah ginjal terhubung ke kandung kemih melalui saluran ureter. Saluran ini yang membawa urin untuk ditampung di kandung kemih, lalu kemudian dibuang keluar dari tubuh. Selanjutnya, bagian nefron. Selain ketiga bagian di atas, bagian penting lain dari ginjal yaitu nefron. Nah, nefron ini terletak di sepanjang korteks hingga medula. Bagian ini berfungsi untuk mengambil nutrisi dan cairan di dalam darah agar tidak terbuang, serta menyaring dan membuang limbah hasil metabolisme serta racun di dalam darah agar tidak menumpuk di dalam tubuh. Nefron merupakan bagian terkecil ginjal, namun jumlahnya sangat banyak. Setiap ginjal memiliki sekitar 1 juta nefron dan masing-masing memiliki struktur internalnya sendiri yang meliputi yang pertama ada corpus renalis atau badan Malpighi. Di bagian nefron ini terdapat glomerulus yang berfungsi untuk menyaring protein dan menyerapnya kembali agar dapat digunakan oleh tubuh. Selain itu, cairan dan darah yang bebas protein akan dialirkan menuju bagian yang disebut dengan kapsul Bowman. Di tempat inilah terjadi proses penyaringan darah untuk membentuk urin terjadi. Jika bagian ginjal ini rusak, maka bisa
proteinuria atau ginjalnya bocor. Nah, yang kedua itu ada tubulus renalis. Bagian tubulus renalis ini merupakan serangkaian tabung yang menjalar dari kapsul Bowman menuju tabung pengumpulan atau tubulus collectivus. Tubulus renalis. Bagian tubulus renalis ini merupakan serangkaian tabung yang menjalar dari kapsul Bowman menuju tabung pengumpulan atau tubulus collectivus. Fungsi dari tabung ini adalah untuk menyerap kembali air, glukosa, dan juga elektrolit seperti natrium, klorida, dan kalium di dalam darah untuk digunakan oleh tubuh. Kelebihan sisa air glukosa dan elektrolit ini kemudian akan ikut terbuang melalui urin. Nah, gangguan kesehatan yang biasanya sering terjadi atau sering didengar oleh kalangan orang awam yaitu batu ginjal. Nah, batu ginjal ini memproduksi urin untuk mengeluarkan cairan pembuangan. Batu ini terbentuk saat mineral dan garam asam di dalam urin mengkristal, lalu saling menempel. Jika berukuran kecil, maka batu ginjal dapat keluar dengan mudah melalui sistem perkemihan. Sedangkan batu yang lebih besar akan menyumbat saluran kemih. Nah, kondisi inilah yang akan menghambat keluarnya urin dan juga menimbulkan rasa nyeri. Nah, cara menjaga kesehatan bagian dan fungsi ginjal tadi, mengingat ginjal itu memiliki fungsi yang sangat penting, maka kesehatan ginjal itu memang harus benar-benar kita jaga. Bila fungsi ginjal sudah terganggu, misalnya akibat hipertensi, diabetes, infeksi ginjal, atau batu ginjal, maka limbah, racun, dan juga cairan berlebihan akan menumpuk di dalam tubuh. Akibatnya, ginjal akan mengalami sejumlah masalah atau kondisi medis yang berbahaya seperti gagal ginjal kronis tadi dan juga sindrom nefrotik. Untuk menjaga kesehatan ginjal, ada beberapa cara sederhana yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu minum air putih setidaknya 2 liter atau 8 gelas sehari. Nah, selanjutnya, perbanyak konsumsi sayur, buah, dan juga biji-bijian. Rutin berolahraga, berhenti merokok, hindari minuman beralkohol, dan juga bersoda. Selain itu, cukup istirahat dan juga hindari mengkonsumsi obat-obatan di luar dari anjuran dan pengawasan dokter. Serta batasi asupan garam dan gula. Usahakan untuk tidak mengkonsumsi lebih dari 2.300 mg natrium atau setara dengan 1,5 sendok teh garam, dan juga gula tidak melebihi 35 gram atau sekitar 9 sendok teh per hari. Sekian penjelasan saya mengenai sistem perkemihan dan juga ginjal. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.